Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 30, bagian 2. Aisel mendengarkan dengan hampa kata-kata dari Kashif Derek, ketua klub. Lihat bagian yang ditandai pada peta ini. Itu diungkapkan oleh seorang tentara bayaran yang telah tinggal di pemakaman selama 7 tahun. Mulai sekarang, kami berencana untuk turun ke punggung bukit di utara dan memburu setidaknya 3 ekor predfish. Tetapi kalian, bla bla. Ketua klub itu sangat cerewet. Namun, tidak ada yang menyela. Bukan karena mereka bersikap sopan. Namun, posisi ketua klub khusus di Stella adalah posisi yang memungkinkan dia memimpin para siswa untuk berburu iblis nyata dengan otoritas penuh. Karena dia memiliki hak untuk itu. Setelah selesai menjelaskan rencananya dengan puas, sang ketua menoleh ke Aisel. Aisel, kamu hanya perlu percaya pada kakak-kakak seniormu. Kami akan mengurus semuanya. Saat ini, dia tidak tergabung dalam klub manapun. Perburuan kali ini hanya dia ikuti secara sementara karena ada kekosongan di klub yang ditinggalkan oleh seorang senior tahun kedua. Bahkan itu dengan syarat bahwa dia akan berpartisipasi dalam aktivitas klub sebagai ganti setelah perburuan selesai. Tentu saja, meskipun tanpa kehadirannya, banyak mahasiswa baru yang bergabung dengan klub ini. Klub yang mengizinkan kegiatan perburuan khusus sangat jarang, sehingga sangat diminati. Akan sangat beruntung bisa bergabung sementara dengan klub seperti ini dan berburu bersama para senior. Kau tahu kan? Percayalah padaku, tidak ada yang perlu ditakutkan. Sangat mengganggu melihat ketua ini mencoba mencari muka di hadapannya. Kashif Derek, dia adalah putra tertua dari Viscount Derek. Dia pernah mendengar bahwa dia berasal dari keluarga yang cukup terkenal yang telah meraih kekayaan dalam bisnis beberapa waktu lalu. Dan Derek mencoba merayu Aisel dengan latar belakang keluarganya. Fakta bahwa dia miskin tanpa apa-apa sudah terkenal. Meskipun Aisel dibully di sekolah, penampilannya yang sangat mempesona dan bercahaya membuatnya sulit untuk tidak dicintai oleh para pria. Dia sudah terbiasa menjadi target godaan di hadapan publik. Kau tidak punya apa-apa selain dirimu sendiri. Sungguh lucu mendekatinya dengan pola pikir seperti itu, tetapi dia tidak memperlihatkan reaksinya. Berburu adalah hal penting untuk membangun prestasi demi mendapatkan beasiswa, dan klub yang akan menerimanya sangat langka. Tidak mungkin bagi mahasiswa baru untuk membuat klub sendiri, terutama klub yang mengizinkan kegiatan berburu di luar kampus sangat mustahil. Jika dia dikeluarkan dari sini, mungkin tidak akan ada kesempatan lain. Bersabarlah, tunggu saja selama 3 tahun. Dengan pemikiran itu, Aisel memaksakan diri untuk tersenyum. Hah, kapan kita berangkat? Diam, bodoh. Apa kau tidak belajar betapa pentingnya setiap pengarahan ini? Aku tahu, kau hanya mengulang hal yang sama berulang kali. Mendengar celoteh dari samping, Aisel merasa senang dalam hati. Senior Denmark dan Senior Ben, setidaknya di klub ini, mereka tidak menganggapku sebagai anak seorang pengkhianat, melainkan hanya mahasiswa baru. Aisel merasa lega untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mengetahui bahwa ada orang yang menganggapnya sebagai junior. Apa? Denmark, apa kau pikir bisa bertahan lama dengan sikap seperti itu di dunia nyata? Ketua Kashif berteriak marah pada sindirannya, tetapi dia mengabaikannya dan memamerkan otot-otot besarnya. Ah, sudahlah, aku tidak mau mendengarkan lagi, mari cepat pergi. Lalu dia melompat dari tempat duduknya dan mulai berjalan ke arah yang berlawanan dengan rencana yang Kashif banggakan dalam pengarahan tadi. Kau, hei, tunggu, ini perintah ketua. Ih, bodoh itu. Mari kita ikuti saja, kami semua imam, jadi sulit jika tidak ada satu-satunya ksatria di klub kita. Yang satu itu, posisi ksatria sangat langka, hanya 1 dari 10 pejuang sihir yang memilikinya. Karena sangat sedikit penyihir yang ingin memimpin pertempuran. Saat ini ada 4 anggota klub termasuk Aisel. Patut disyukuri, bahkan ada 1 ksatria di antara mereka. Aisel? Jangan khawatir. Aku akan mengurus semuanya, tidak peduli apa yang terjadi karena ulah bajingan berkepala pendek itu. Ya, tolong. Tidak peduli apa yang seniornya lakukan atau katakan, yang dia inginkan hanyalah berburu dengan cepat. Setelah mengambil tongkat sihir dan mengikuti Denmark, yang sudah bergegas keluar lebih dulu, suara hentakan keras dan keributan yang keras sudah terdengar. Yang aneh, Denmark biasa menikmati pertarungan sihir, yang dulu umum dilakukan. Meskipun tidak sehebat Baek Yusol, dia juga sangat terampil dalam hal itu. Dia adalah orang yang memiliki keyakinan yang luar biasa kokoh. Dibandingkan dengan seni bela diri, bertarung dengan lingkaran sihir yang melingkari tinju jelas memberikan efisiensi yang lebih besar dalam membunuh iblis.
Namun demikian, mungkin karena kecepatan reaksi dan kemampuan fisiknya yang sangat luar biasa, kinerja Denmark dalam latihan selalu berada di puncak, bahkan di antara mahasiswa tahun kedua. Shrek, gedebuk. Hei, bodoh yang tak tahu sopan, bagaimana kalau kau menghancurkan segalanya? Maaf, haha. Pukulan Denmark sangat ganas. Serangannya sangat destruktif, dan dia menyebabkan kerusakan pada medan sekitar saat mencoba mencegat Pretfish yang terbang dengan hyper jumps. Meskipun ini agak mengganggu bagi Aisel yang harus menyesuaikan dengan perubahan medan tempur dan visinya terhalang, perbedaan antara kinerja seorang imam dengan atau tanpa seorang satria sangat jelas. Diberi waktu untuk melakukan pengisian mantra, seorang imam dapat menggunakan sihir yang sangat kuat. Gedebuk. 6 tiang petir jatuh dari langit. Setelah menghantam tanah, 6 ekor Pretfish terkena sekaligus. Semua 6 mati seketika. Oho, apa? Kau berpura-pura menjadi mahasiswa baru? Kashif, yang sedang sibuk merapal mantra, tampak terkejut. Itu bukan level sihir yang hanya bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa tahun pertama. Kecepatan casting, daya rusak, dan akurasi yang tak tertandingi. Sempurna tanpa ada yang kurang. Hai, kita telah memilih seorang mahasiswa baru yang berbakat, bukan? Kami para senior akan segera tertinggal olehnya. Ketika Ben menepuk punggungnya dan berkata seolah-olah bercanda, Aisel tersenyum kecil. Itu tidak ada apa-apanya. Dia adalah penyihir kelas 3. Ini adalah area berburu level 2 bahaya, jadi dengan cukup waktu, dia dapat dengan mudah meraih hasil. Dengan Denmark yang memimpin dengan semangat bertarungnya yang luar biasa, dia dengan santai menggunakan sihir dan perburuan pun berlanjut. Bang, suara gemuruh keras terdengar dari kejauhan. Sekilas, itu bukan tindakan dari para tentara bayaran. Aisel bisa merasakan kebisingan dan gelombang mana. Mereka sepertinya selevel dengannya. Ini suara pertempuran yang penuh gairah. Sepertinya ada seseorang di dekat sini. Tunggu, mari kita tidak memperlihatkan diri dan lewat saja. Sulit jika wilayah berburu tumpang tindih dengan tim lain. Ketua, setuju? Ya, oke. Mari kita lakukan. Faktanya, pemimpin sebenarnya dari pesta pertempuran ini adalah Denmark, dan yang mengambil keputusan adalah Ben. Kasif hanyalah badut. Mereka menuju ke tempat suara pertempuran terdengar melalui celah di antara pepohonan, dan terlihat ada 8 orang berkumpul di satu tempat. Tidak, lebih tepatnya, 5 dan 3 penyihir sedang saling berhadapan. Beberapa dari mereka adalah wajah yang dikenalnya. Hong Bion dan Edna. Di satu sisi, ada gadis-gadis yang namanya tidak diketahui, termasuk Edna dan Hei Wonryang. Di sisi lain berdiri Hong Bion dan anggota kelompoknya. Hai, omong kosong apa itu? Aku merapal mantra dan menembakkannya dengan sihir lebih dulu. Omong kosong, kau berada di wilayah tempat kami berburu. Itu milik kami. Sekilas di sekitar terlihat tubuh seekor Big Pretfish yang konon sangat sulit ditemukan, tergeletak di tanah. Karena ini adalah iblis level 3. Bahaya yang sangat jarang muncul, mereka jelas tidak ingin kehilangannya. Hong Bion. Aisel menggigit bibirnya dengan ringan. Karena musuh yang membunuh ayahnya tidak lain adalah ksatria sihir yang dipimpin oleh kakak perempuan Hong Bion. Namun, dia tidak melakukan hal bodoh untuk menunjukkan perasaannya. Ini masih waktu di mana dia harus menyembunyikan taringnya dan menahan napas. Aku berharap bisa lewat dengan tenang. Meskipun Edna dan Hong Bion berada di kelas S yang sama, ada perasaan canggung di antara mereka. Namun, ada orang yang usil yang tidak bisa membiarkan situasi ini berlalu begitu saja. Tunggu sebentar, adik-adik. Mari kita tenang dulu, haha. Itu adalah ketua Kashif. Oh, bajingan itu benar-benar? Ada apa dengannya tiba-tiba? Ben menunjukkan ekspresi kesal dan dia tidak bisa memahami tindakan orang gila itu. Tampaknya para junior Stella, terutama mereka yang cukup cantik, sedang bertengkar, jadi dia hanya ingin ikut campur. Ada apa? Jika kalian punya masalah, beritahu aku. Senior, diam dan jalan saja. Apa-apa? Hierarki Stella harus tetap terjaga bahkan jika dunia kiamat. Namun ada pengecualian. Sang putri Adolphate begitu pemarah sehingga dia tidak peduli dengan senior usil yang jelas tampak kurang bijak. Edna juga tidak mengucapkan apa-apa, namun wajahnya juga tidak tampak ramah. Kau, apa yang kau katakan pada seniormu? Bodoh. Ketika Aisel hampir menghela napas panjang, bertanya-tanya apakah senior itu akan keluar tanpa cedera, sesuatu terjadi. Sebuah sensasi yang tidak dikenal dan tidak menyenangkan mendominasi seluruh tubuhnya. Dia berusaha memberitahu Ben yang dapat dipercaya tentang sensasi aneh itu, tetapi sebuah anomali terjadi sebelum itu. Kret,
puluhan sisa-sisa tangan putih murni mulai menembus tanah dan meraih dunia. Dengan itu saja, siapapun yang hadir bisa sepenuhnya memahami situasinya. Kerangka, ini adalah sihir terkuat dan terburuk di bumi, nekromansi yang membuat jejak-jejak orang mati hidup kembali di dunia.